suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Ya, apa kabar Bu Intan? Alhamdulillah sehat insya Allah. Ya, Ustazah sehat? Alhamdulillah. Baik. Seperti yang pernah kita bicarakan sebelumnya ya, kita akan mendiskusikan sebelum observasi ke kelas atau supervisi. Iya. Nanti ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, akan kita diskusikan di sini. Bu Intan masih punya waktu ya? Ada ya? Insya Allah. Baik. Saya mulai ya Bu Intan. Boleh Ustazah. Yang akan saya tanyakan adalah sebelum nanti observasi tentu kita lakukan pra-observasi dulu sebelum ke kelas. Yang saya tanyakan kira-kira nanti yang akan Bu Intan lakukan adalah tujuan pembelajarannya apa? Iya, baik, untuk pembelajaran ini saya mengambil tujuan pembelajaran karena ini berfokusnya pada menggambar grafik. Jadi melalui model pembelajaran discovery learning berbantuan LKPD tentunya, kemudian ada model expository, kemudian tanya jawab dan diskusi dengan anak-anak dan pendekatan saintifik, maka diharapkan siswa mampu untuk menggambar grafik fungsi kuadrat dengan tepat. Yang selanjutnya juga siswa akan mampu untuk menentukan sifat grafik dari yang mereka gambarkan tadi dengan benar. Begitu kira-kira tujuannya. Oke, baik. Yang saya catat ada dua ya. Iya. Yang pertama kurang lebih melalui discovery learning metode Iya, yang akan betul, dipakai. discovery learning. Kemudian siswa dapat menggambar grafik. Menggambar grafik Kemudian yang kedua adalah menentukan sifat dari grafik dari tersebut. grafik tersebut. Masya Allah ya. Jadi dua tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada saat observasi nanti ya. Betul. Atau supervisi nanti. Baik, kira-kira Bu Intan nanti pada saat supervisi berlangsung, kira-kira area pengembangan apa yang akan kita amati nih? Ya, baik, karena memang yang akan kami ajarkan, yang akan saya ajarkan itu adalah menggambar grafik. Jadi memang ini baru pertemuan kedua setelah kemarin kita mengenal terkait fungsi kuadrat itu seperti apa. Maka area yang akan dikembangkan adalah bagaimana siswa itu bisa menggambar grafik dari persamaan atau fungsi kuadrat yang mereka dapatkan. Itu akan dikembangkan. Mereka akan menggambar dengan menggunakan LKPD yang sudah kami siapkan, dan setiap LKPD-nya itu juga berbeda-beda, dari grafik yang akan mereka gambarkan itu berbeda-beda. Jadi terkait keterbukaan grafik seperti apa, kemudian posisi grafiknya terhadap koordinat kartesius seperti apa, nah itu yang akan dikembangkan nantinya. Sehingga dari situ siswa akan mampu menentukan sifat-sifatnya dan menemukan sifat-sifatnya sendiri sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan. Baik, terima kasih, luar biasa ya. Jadi area yang akan coba dikembangkan oleh Bu Intan nanti pada saat supervisi adalah pada saat siswa menggambar grafik gitu ya, pada saat pembelajaran pada saat diskusi pembelajaran langsung. diskusinya ya. Oke, baik. Dari yang tadi area pengembangan yang akan diamati tadi, kira-kira strategi apa yang akan Bu Intan pakai nanti untuk mencapai area? Oke, baik. Tentu saja siswa tidak akan serta-merta langsung bisa mengerjakan atau menggambar grafik itu tanpa kita beritahu dulu. Jadi karena ini memang materinya abstrak, maka saya menggunakan expository. Jadi saya jelaskan ke anak-anak, kemudian saya review kembali materi yang kemarin di awal pembelajaran. Nah, lalu dari situ anak-anak saya akan giring untuk bagaimana sih menentukan sifatnya dari gambar atau dari gambar yang akan mereka gunakan, yang akan mereka buat, seperti itu saja. Jadi strateginya adalah melakukan tanya jawab terlebih dahulu dan melalui expository tadi, dan mereview kembali terkait dengan materi sebelumnya, yaitu persamaan kuadrat. Karena ini kan materinya berkesinambungan ya Ustazah, jadi akan kita review kembali agar anak-anak tidak lupa begitu. Nah, setelah mereka mampu menentukan, maka bukan serta-merta juga saya akan berhenti, maka saya akan terus memantau. Kemudian apabila anak-anak juga ada kesulitan, akan saya berikan pemahaman gitu terkait dengan bagaimana cara menggambar grafik dan menentukan sifatnya.
Setelah itu, setelah anak-anak paham ada presentasi, lalu juga diakhiri juga dengan menulis. Itu kira-kira strategi dari awal hingga akhirnya Ustaz. Masya Allah, baik, luar biasa ya. Dari tujuan pembelajaran, area pengembangan, dan juga strategi yang akan dipakai oleh Bu Intan. Dari pertama stepnya tanya jawab, kemudian memantau, kemudian mereview dengan memberikan kuis ya. Mudah-mudahan ini semua bisa terlaksana pada saat observasi nanti. Baik, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Nanti kita akan Ustazah. ketemu lagi pada saat supervisi ya, Iya, Insya Allah. pasti itu kan saya juga memerlukan feedback juga ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau C-nya lebih besar dari 0, maka apa? Kalau C-nya lebih besar dari 0, maka ngomong sebuah positif negatif. Positif. Hati-hati, Kak. Tidak, tuh. Dibuang, jangan dibuang di situ. Makanya tadi yang soal bilang maju, A-nya positif, A-nya negatif, tapi B-nya positif. Seandainya kan beda, maka posisinya ada di sebelah kanan. Paham ya? Titik puncak ya? Oke, dipahami. Kalau A sama B-nya sama dengan 0, maka nanti posisi titik puncaknya ada di mana? Pas di tengah-tengah, di sini juga posisinya. Begitu. Oke? Selanjutnya, C itu menentukan titik potong. Oke, assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Bu Ani. Iya, baik, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga Alhamdulillah. Ibu juga sehat ya. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah ya Bu ya. Walaupun kita dalam keadaan puasa, insya Allah kita tetap semangat ya Iya, untuk belajar. Insya Allah. Baik, saya mau ini lagi nih meneruskan yang kemarin. Oh ya, boleh. Jadi setelah dilakukan observasi atau supervisi kelas, saya akan melakukan pasca ya Bu ya, atau Ya, refleksi nantinya ya ke refleksi, depannya. ya. Kemarin kan kita udah masuk ke kelas ya, alhamdulillah Bu Intan sudah berjalan dengan lancar. Saya mengapresiasi luar biasa Terima apa yang kasih, telah Bu. dilakukan oleh Bu Intan. Ya. Semuanya sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan RPP yang direncanakan, dan Bu Intan luar biasa gitu ya apa yang tadi disampaikan di kelas. Kita mereview kemarin ya rencana kita ya dari area pengembangan yang Bu Intan rencanakan gitu ya, apa yang Iya. diamati ya. Waktu itu Bu Intan mengatakan bahwa mengamati siswa agar mampu menggambar grafik Iya, gitu ya. betul. Nah, dari LKPD, dari media dan lain sebagainya, juga mampu berdiskusi. Iya. Nah, kemudian strategi yang Bu Intan pakai di sini saya sudah melihat ada ekspotor ya, kemudian ada juga memantau dan juga quizzes ya, luar Iya. biasa. Baik, dari semua yang telah dilakukan Bu Intan ketika supervisi kemarin, refleksi apa yang bisa Ibu sampaikan? Ya, baik Ibu Andi. Setelah melakukan supervisi kemarin, kemudian saya mencoba untuk merefleksi dari pembelajaran yang telah saya lakukan, maka betul secara garis besar ya, secara keseluruhan memang sudah terlaksana semua setiap elemen dari tahap pendahuluan, isi dan penutup. Namun memang pada saat anak-anak diskusi ada beberapa poin yang sepertinya perlu saya perbaiki gitu, karena melihat pada kenyataannya adalah meskipun anak-anak sudah dibentuk dalam kelompok-kelompok, tapi masih ada beberapa anak yang kesulitan untuk menggambar grafik serta memahami persamaan kuadrat itu sendiri. Karena sebelum kita menggambar grafik fungsi kuadrat, maka anak-anak pun harus paham dulu dengan persamaan kuadratnya. Nah, masih ada beberapa yang bingung, termasuk dengan posisi grafik terhadap order kartesius. Begitu. Baik, jadi di sini tadi Bu Intan melihat walaupun semua tahapan sudah ada beberapa hal ya yang mungkin perlu didalami lagi, perlu dibimbing lagi gitu terkait dengan kemampuan siswa ya. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang kira-kira Bu Intan apa tindak lanjut Bu Intan untuk mengatasi semua yang timbul? Baik, karena memang sebenarnya tidak semua anak ya, hampir semuanya bahkan bisa dikatakan cukup bisa memahami dan membuat grafiknya. Ada beberapa anak yang menjadi catatan saya yang nantinya akan saya lakukan bimbingan lebih intensif lagi melalui privat di sore hari agar
sebelum mereka memahami grafik fungsi, memahami bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat, mereka harus paham terkait dengan aljabar dan persamaan kuadratnya. Sehingga itu tentu saja tidak bisa saya lakukan di dalam pembelajaran di kelas, karena itu akan menghambat proses pembelajaran berikutnya kan ya. Jadi saya akan lakukan bimbingan intensif di luar KBM seperti di privat pada sore hari. Setelah itu mungkin akan saya lakukan drilling soal terkait jenis-jenis persamaan kuadrat dan fungsi kuadratnya, terkait dengan sifat-sifatnya akan saya drilling soal, sehingga anak-anak akan semakin paham dengan tipe-tipe grafik fungsi dan soal itu sendiri begitu. Ya baik, luar biasa ya. Iya. Apa yang direncanakan oleh Iya. Bu Intan, sudah melihat sampai ke personalnya, Iya. sampai ke siswa itu mampu untuk melakukannya sendiri nanti ke depannya. Baik Bu Intan, terima kasih atas percakapan kita hari ini tentang pasca Sama-sama, observasi, dan semoga apa yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Intan, langkah-langkah yang sudah ada semoga bisa dikembangkan, dan yang tadi dikata ada beberapa hal yang kurang mungkin bisa ditambahkan, dan tetap semangat untuk Iya, tetap insya mengajar Allah. matematika ya Bu ya. Masya Allah. Terima kasih, dan nanti rencana tindak lanjut ini bisa ditindaklanjuti ya. Oke baik, terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nurbaiti, guru matematika kelas 9 SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Serang. Alhamdulillah saya sudah melakukan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi dengan bimbingan dari Ibu Minhatun Sania. Pada pasca observasi maupun pra-observasi ini, saya mengangkat tema dalam pembelajaran yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat dan menentukan sifat dari grafik itu sendiri. Pada saat pelaksanaan, ternyata didapatkan ada beberapa siswa yang belum terlalu memahami bagaimana cara menggambar grafik dan bagaimana pemahaman mereka terhadap fungsi dan persamaan kuadrat itu sendiri. Sehingga atas bimbingan dan saran dari Ibu Minhatun Sania, saya akan melaksanakan tindak lanjut pada pertemuan berikutnya terkait dengan fungsi kuadrat dan melakukan bimbingan secara intensif kepada siswa yang belum memahami persamaan kuadrat. Sehingga diharapkan nantinya siswa akan semakin memahami bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat dan penerapannya dalam sifat grafik fungsi kuadrat itu sendiri. Tentu saja saya merasa tercerahkan dan sangat terbantu karena memiliki support system yaitu Ibu Minhatun Sania dalam menerapkan pembelajaran khususnya di materi fungsi kuadrat ini, sehingga diharapkan untuk pembelajaran berikutnya saya semakin bisa menerapkan dengan baik terkait dengan model pembelajaran, pendekatan, dan metodenya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar